warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Zafira Siregar dari 11 TKJ 4. Perkenalkan, nama saya Maria Silvia dari 11 TKJ 4. Di sini kami akan membuat video cara konfigurasi Mikrotik dan Luigi. Yang Pertama-tama kita masuk ke aplikasi Windows. Kemudian kita klik, kita konekkan. Kita masuk ke bagian menu sistem, kemudian kita ke identity. Setelah itu kita ganti menjadi nama kita, contohnya yaitu Naila Sania. Kita apply, oke. Setelah itu kita akan masukkan password, kita langsung masuk ke bagian My Password. kita masukkan password yang mudah diingat saja ya guys. Kita change now. Kemudian kita masuk ke bagian IP, kita pilih yang DHCP client, setelah itu kita add. Kemudian ini kita ubah menjadi ether 1, kita apply, kita oke. Lalu kita masuk lagi ke bagian IP, kita pilih yang firewall, kemudian kita connect. Setelah kita connect, kita ke bagian add. Lalu actionnya kita ubah jadi masquerade, apply, kemudian kita masuk ke interface. Ether 1 ini kita buat menjadi internet, kita oke kan. Kemudian di bagian ether 2 kita ganti menjadi LAN. Setelah itu kita masuk ke bagian add, kita pilih plan. Ini bagian name ini kita masukkan TKJ. Plan ID-nya 10 dan interface-nya adalah ether 2. Kita apply, kita oke. Masuk lagi ke bagian add. Kita masuk ke bagian add, lalu kita klarifikasi tadi. Name ini kita ubah menjadi DKT. Plan ID-nya menjadi 20. Interface-nya ether 2. Apply, oke. Masuk lagi ke add. Kita pilih plan. Kemudian name ini kita ubah menjadi grafika. Plan 1 kita ubah menjadi grafika. Plan ID-nya kita masukkan 30. Interface-nya kita masukkan ether 2. Kemudian apply, oke. Setelah itu kita masuk lagi ke bagian menu IP. Kita pilih yang address. Setelah itu ini kita masukkan yang address IP TKJ 192.168.10.1/24. Jangan lupa interface-nya kita ubah menjadi TKJ apply. Nah, networknya akan terisi otomatis ya teman-teman. Oke. Masukin lagi 192.168.20.1/24. Interface-nya ini adalah DKV, apply, oke. Itu address-nya ini kita masukkan 192.130.1/24. Interface-nya kita ubah menjadi grafika, apply, oke. Kemudian kita masukin lagi add, address-nya ini kita masukkan ke ether 2 10.10.1/24. Interface kita ubah menjadi ether 2, apply. Kita masuk ke bagian menu IP lagi. Kita pilih yang DHCP server, kemudian DHCP setup. Nah, untuk DHCP server interface ini kan adalah WLAN 1, kita ubah menjadi TKJ. Kita next kan. Kita oke.
Lalu masuk lagi di SCP Setup, ini kita masuk ke DKV, next kan. Kemudian di SCP Setup lagi, ini kita ubah menjadi grafika, kita next kan. Kita masuk lagi ke SCP Setup, ini kita ganti menjadi R2. Kita pilih R2, kita next kan. Kita oke kan. Nah, lalu untuk tahap selanjutnya, kita ada alat Ruiji. Nah, alat Ruiji ini untuk mengkonfigurasi VLAN. Nah, Ether 2 pada mikrotik ini akan kita pindahkan ke port 4 di Ruiji. Nah, lalu kita akan membutuhkan satu kabel lagi untuk dimasukkan ke port 5 bagian Ruiji dan untuk di desktop. Nah, lalu ini kita masuk ke web browser. Nah, kita masuk ke control panel dulu. Sorry ya guys. Kita masuk ke control panel. Lalu kita ke network and internet. Kita arahkan kursor ke networking and sharing center. Kemudian kita pilih change adapter settings. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita pilih yang Ethernet 2. Nah, lalu sebelum kita masuk ke sini, semuanya ini akan kita disable dan sisakan satu Ethernet saja ya guys. Ethernet 3 kita pilih, kita klik Ethernet 3, Ethernet 4 kita disabelkan Ethernet 5 juga Hingga ke yang ini ya guys. Nah, jika sudah disable gini, kita sisakan satu. Nah, lalu kita akan masuk ke Ethernet 2. kita klik Ethernet 2, kita pilih bagian properties, kita pilih yang Internet Protocol version 4, klik 2 kali, Hingga muncul seperti ini ya guys. pastikan kita pilih bagian obtain an IP address of ya, kita oke kan, kita oke, kita close up. Nah, setelah itu kita cek apakah kita sudah mendapatkan jaringan. Nah, di sini sudah ya teman-teman, network 8 internet access. Kita masuk ke bagian web browser, lalu kita klik 10.44.77.200, kita enterkan. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita pilih yang bagian passwordnya. Pastikan akunnya tetap admin ya teman-teman, passwordnya kita isi. Confirm passwordnya kita juga isi. Baru kita save, kita oke kan. Lalu kita masuk ke bagian, nah ini kita lagi username-nya kita masukin. Admin, passwordnya kita masukin yang tadi kita udah buat. Setelah itu kita set. Kemudian kita masuk ke bagian plan settings. Kemudian plan settings teman-teman. Kemudian kita masuk ke plan members. Kita tunggu. Nah, tampilannya akan seperti ini guys. Karena dia off, maka kita akan On kan. Kita oke kan. Kita tunggu sebentar.
Nah, ini plan ID-nya kita masukin 10. Kita add-kan, kita tunggu. Baru bisa ya? Lalu kita masukin lagi plan ID-nya 20. Kita add-kan. Kita masukin lagi 30. Kita add-kan. Nah, lalu setelah ini kita pergi ke financial. Nah, lalu Kita pilih yang bagian select ini, kita pilih port 1. Kemudian plan IP-nya kita tetap akses ya. Nah, ini kita pilih plan 10, kita save-kan. Kita pilih lagi yang bagian select, kita pilih port 2. Plan IP-nya tetap akses, kita pilih plan 20. Kita save. Kita pilih lagi bagian port 3. Plan IP-nya tetap akses. Akses plannya kita pilih 30, lalu kita save-kan. Kita pilih bagian select lagi, kita pilih port 4. Untuk itu kita ganti menjadi true. Kita pilih nanti plan ini, plan 1 kita ubah menjadi plan 1, tetap kita save plan. dipasangin ya guys. Plannya kita isi, select, kita pilih yang select all user. Lalu kita save kan. Nah, jika sudah akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu jika kita sudah selesai konfigurasi, kita akan mengetes command point dengan cara setiap kabel LAN kita akan masukkan di port 1, port 2, port 3. Kita Pertama itu kita akan lalu kita masukkan IP config. Nah, pastikan portnya itu ada di port 1 dulu. Nah, port 1 dia pasti akan 10. Nah, lalu akan kita pindahkan ke port 2, baru kita akan ketik di config. kita pindahkan ke bagian port 2. Tunggu sampai nyala, kita tunggu sampai nyala, kemudian kita klik lagi IP config, kita enterkan. Kita tunggu sebentar. Nah, karena dia di port 2, maka dia IP-nya akan yang ini 20 ya guys. Tadi 10. 10, 20. Nah, lalu akan kita pindahkan lagi ke port 3. Kita pindahkan ke port 3. Kita tunggu sampai nyala. Jika sudah nyala, kita akan ketik IP config, kita enterkan. Nah, di port 3 maka dia akan 30. Nah, berarti tandanya sudah selesai ya guys. Maka konfigurasi sudah berhasil. Sudah berhasil. 10, 20, dan 30. Nah, sekian video dari kami. Mohon maaf jika ada salah. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.